Ini akan banyak full pembuktian dan saya nggak tahu ya apakah mungkin soal yang kita bisa bahas ya. Dan yang penting kita berlatih gimana cara membuktikan pernyataan. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung ke teorema isomorfisme yang pertama. Nah, kenapa kok dikasih judul teorema isomorfisme dan kenapa penting? Karena teorema ini tidak hanya berlaku untuk grup ya, tapi dia berlaku secara umum untuk ruang vektor, bisa untuk gelanggang, bisa untuk modul ya. Modul tuh bukan modul yang buatan saya, tapi ada modul itu dia sama sistem matematika kayak ruang vektor tapi agak beda dikit ya. Seperti itu. Jadi dia kepakai di mana-mana makanya teoremanya sangat terkenal ya. Jadi kayak mendefinisikan struktur umum dari sistem matematika ya gitu. Oke, teorema isomorfisme pertama mengatakan bahwa kalau kita punya homomorfisme dari grup G ke H yang punya kernelnya kernel F, dan image-nya itu image F, maka G per kernel F, grup quotient itu isomorfik dengan image dari F. Ingat ya, kemarin kernel itu subgrup normal dari G, ya. Nah, adapun isomorfisme psi, ya, psi dari G per kernel F ke image F dengan aturan bahwa psi A bintang kernel F itu sama dengan FA, ya, gitu. Oke. Jadi, ibaratnya kalian mau membuktikan ini. Kalian fokus ke sini nih. Kalian membuktikan bahwa ini ya isomorfik. Atau mungkin sorry ya, saya hapus dulu, saya coret-coret dulu biar kalian lebih paham dan bisa lebih fokus apa yang mau kita buktikan ya. Jadi kita fokusnya mau membuktikan ini ya. Kita membuktikan bahwa ada dua grup yang isomorfik dan pemetaannya sendiri bentuknya seperti ini ya dengan aturan ini. Jadi biar kalian bisa fokus nih apa aja yang kalian harus buktikan ya. Gitu. Jadi saya highlight sebagian. Oke, sip. Next. Ini saya delete dulu. Oke. Sekarang kalian membuktikan bahwa grup ini isomorfik. Dan kebetulan pemetaannya sudah diberikan. Pertanyaan saya, bagaimana cara membuktikan bahwa sebuah pemetaan itu isomorfik? Nah, sudah saatnya nih kalian mulai ikut mikir dan jawab sama saya. Kalau belum ada yang jawab, saya nggak bisa lanjut ya. Biar ngasih kalian waktu buat mikir juga. Gimana caranya membuktikan bahwa sebuah pemetaan itu adalah sebuah isomorfisme? Ini ingat-ingat bagaimana caranya membuktikan bahwa sebuah pemetaan itu adalah sebuah isomorfisme. Isomorfisme itu apa sih isomorfisme? Tapi satu, Pak. Oke, salah satunya memang satu-satu pemetaannya. Tapi nggak cuma itu, apa aja? Homo isomorfisme itu apa sih isomorfisme? Homomorfisme yang satu-satu, Pak. Apakah cuma satu-satu? Pada juga, Dan Pak. pada, Pak. Satu-satu dan pada ya. Kalau cuma satu-satu doang nanti monomorfisme ya. Jadi kalian harus buktikan bahwa si ini adalah merupakan homomorfisme yang satu-satu dan pada kan ya. Gitu ya. Tuh, akan dibuktikan bahwa pemetaan itu merupakan sebuah isomorfisme. Nah, tapi sebelum kalian membuktikan bahwa dia itu homomorfisme satu-satu dan pada, apa dulu yang perlu dibuktikan kalau kalian mendefinisikan sebuah fungsi? Singkatnya, harus dibuktikan dulu fungsinya gimana berarti? Well defined, Pak. Well defined. Betul. Fungsinya harus dibuktikan dulu bahwa dia well defined atau terdefinisi dengan baik. Ya. Jadi gini, buktikan dulu dia terdefinisi dengan baik, buktikan dia pada, buktikan dia satu-satu, dan terakhir buktikan bahwa dia sebuah homomorfisme.
Idenya mungkin nggak gampang dan biasanya ngikut dari soal. Tapi minimal kalian harus tahu dulu cara membuktikan fungsi terdefinisi dengan baik, fungsi itu pada, fungsi itu satu-satu, dan membuktikan fungsi itu merupakan sebuah homomorfisme. Ya, oke. Nah, sekarang ini saya kasih warna merah untuk membuktikan poin-poin ya. Oke, pertama akan dibuktikan bahwa psi, psi itu bacanya ya PSI ya, tuh. Psi terdefinisi dengan baik. Bagaimana cara membuktikan fungsi terdefinisi dengan baik? Nah, harus tahu ya. Kalau kalau si ada ambil sembarang A1 A2, kalau A1 sama dengan A2, jadi mau dibuktiin kalau F A1 sama dengan F A2. Bukan F ya, psi. Psi Si ya. A1 sama dengan psi A2. Karena yang mau dibuktikan kan psinya ya terdefinisi dengan baik. Nah, tapi A1 sama A2-nya dari mana? A1 sama A2 yang kalian ambil? Kan tadi kan buktikan jika A1 sama dengan A2 berarti psi A1 sama dengan psi A2 kan? Nah, A1 A2-nya dari mana A1 A2-nya? Dari G, Pak. G per kernel F. Dari G per kernel F. Dari domainnya si psi kan ya? Nah, misalkan. Nah, tapi kalian jangan cuma ngomong A1 A2 ya. Kalian harus, di sini saya pakai A sama B aja ya. Karena G per kernel F itu grup quotient, berarti dia pasti nanti bentuknya A bintang kernel F. Pasti bentuknya kayak gitu ya. Jadi misalkan A bintang kernel F dan B bintang kernel F itu adalah elemen dari G per kernel F ya. Sehingga A bintang kernel F itu sangat sama dengan B bintang kernel F ya. Akan dibuktikan bahwa psi dari A kernel F sama dengan psi B kernel F ya. Gitu. Gimana caranya kita membuktikan bahwa psi A kernel F sama dengan psi B kernel F? Nah, ini terserah kalian mau berangkat dari psinya dulu atau mau dari A bintang kernel F sama dengan B bintang kernel F-nya dulu nih. Nah, di sini munculin idenya mungkin nggak gampang ya. Terserah, kalian mau berangkat dari A bintang kernel F dulu atau mau dari psinya dulu nih kira-kira. Sama aja sih nanti idenya juga kayak gitu sama aja jalannya. Mau dari mana dulu nih buktinya? Mau dari sini dulu atau dari yang psinya dulu nih? Pokoknya kan salah satunya mesti diutak-atik nih kan untuk mencari buktinya kan? Yang mana coba? Ayo pilih. Mau start dari mana nih yang diutak-atik dulu? Ya mungkin kalian bingung ya mana yang bisa dihitung. Kalian lihat aja. Kira-kira yang bisa dihitung dengan lebih mudah atau bisa diganti ya sifatnya. Kira-kira yang mana? Yang kiri apa yang atas nih kira-kira? Yang besi kayaknya. Mau coba MC dulu ya? Oke, kita coba MC dulu. Nah, tapi nggak saya langsung tulis ya. Oke, psi dari A kernel F itu apa? Psi dari A kernel F. Udah tertulis tuh di atas. F, A, FA. FA kan? Kalau psi B bintang kernel F jadi apa? F, B. FB. Jadi, kalian disuruh membuktikan bahwa FA itu sama dengan FB kan? Nah, gimana coba? Hmm, kira-kira persamaan FA sama dengan FB bisa nggak kalian utak-atik? Kalau kalian startnya dari belakang, berarti ini kita kerjanya mundur ini berarti. Kira-kira FA sama dengan FB bisa diapain ya?
Bisa nggak persamaan ini dimanipulasi? Pasti bisa dong, tapi jadi apa coba? Masih ingat pelajaran memindahkan ruas? Kalau FB-nya saya pindahkan ruas ke kiri, jadi apa nih persamaan? Simpel aja. Kalau A sama dengan B, berarti kalau B-nya pindah ke ruas kiri jadi apa berarti? B inverse, Pak. Iya, lebih tepatnya AB inverse sama dengan apa? Identitas. B inverse, B. Identitas ya. AB inverse sama dengan identitas kan? Berarti kalau FA sama dengan FB, berarti jadi apa persamaannya? FA FB inverse identitas. Oke, bagus. Aduh, salah. FA, FB inverse itu sama dengan identitas. Identitas di mana? F tuh memetakan dari mana ke mana coba? Ke Ah, H. Ke H kan? Berarti identitasnya F ini di mana berarti? Di H, Pak. Di H ya. Berarti ini identitas dari H. Terus ruas kirinya jadi apa nih ruas kirinya? Silahkan gunakan sifat homomorfisme. Kan F kan homomorfisme ya. Berarti FB inverse jadi apa? F dalam kurung B inverse. Iya. Saya langsung aja ya. Ini F dari A bintang B inverse kan ya. Sama dengan EH kan ya. Gitu. Nah, sekarang apa artinya peta dari A bintang B inverse jadi identitas? Apa ya artinya? Ternyata elemen ini kalau ini petanya ke identitas. Apa artinya berarti? Jadi F identitas dalam G. F identitas dalam G bukan. Belum tentu A bintang B inverse-nya dalam G. Tapi A bintang B inverse-nya gimana berarti kalau dipetakan ke EH? Apa artinya? Dia kernel Ya kenapa sih Dan? kernel dari sini. Kernel dari siapa? Kernel dari siapa sih Dan? Benar, kernel. Nah, F Iya, F karena A bintang B inverse itu dipetakan ke EH, berarti A bintang B inverse itu ada di kernel F ya kan ya? Tuh, gitu. A bintang B inverse itu ada di kernel F ya. Oke. Nah, sekarang gimana cara kita mundur? Kita ingat-ingat lagi. Karena kan tadi kan A bintang kernel F kan sama dengan B bintang kernel F. Nah, ini kan koset ya. Berarti kelas A itu sama dengan kelas B berarti kan? Karena kan A bintang kernel F sama B bintang kernel F ini kan sama-sama koset ya, sama-sama kelas ya. Ini kelas yang wakilnya A sama wakilnya B kan? Dengan kelas yang wakilnya B. Apa artinya? Masih ingat pelajaran relasinya? berelasi A-nya dengan berelasi A berelasi dengan B. Nah, kalau dalam konteks koset, A berelasi dengan B kapan ya? A B inverse sama dengan identitas. Bukan sama dengan identitas. A bintang B inverse-nya ada di mana? A bintang B inverse-nya ada di mana? G kan. Bukan di G, di subgrup normalnya. Di sini subgrupnya siapa subgrup normalnya? kernel F ya. Kernel F ya. Jadi AB inverse-nya elemen kernel F ya. Jadi karena A bintang kernel F itu sama dengan B bintang kernel F, ini saya hapus saja kali ya. Saya anggap kalian harus sudah bisa paham ya. Atau mau dibiarin kayak gini biar kalian paham. Tetap saya tulis saja. Saya tulis saja kali ya nggak apa-apa ya biar kalian lebih paham ya. Jadi ini kan konsep yang dibangun secara panjang. Jadi biar kalian ingat lagi ceritanya ya. Kelasnya sama, berelasi, dan A bintang B inverse-nya ada di kernel F ya.
Tuh. Jadi A bintang B inverse-nya itu elemen kernel F. Ini mengakibatkan F dari A bintang B inverse ya, karena A bintang B inverse-nya ada di kernel, berarti petanya jadi EH kan ya? Gitu. Dan ini berarti menurut sifat homomorfisme, eh tunggu bentar. Oh iya benar-benar benar ya. Benar. Jadi F dari A bintang B inverse itu sama dengan EH. Berarti kita balik lagi ke tadi ya. FA dioperasikan dengan FB inverse, maaf. Ini harusnya pakai operasi circle ya. Itu sama dengan EH. Berarti FA sama dengan FB. Nah, tapi ingat tadi kan FA kan sama dengan ini ya. Apa namanya? FA kan sama dengan si A kan ya. Sementara FB sama dengan si dari B kernel F ya. Ya gitu. Ya sudah. Terbukti bahwa si terdefinisi dengan baik ya. Gitu. Ini baru satu. Oke, setelah selesai membuktikan dia terdefinisi dengan baik, apalagi yang kita buktikan? Si-nya harus dibuktikan bahwa dia Homomorfisme. homomorfis. Sebenarnya terserah ya, mau pada dulu kayak mau satu-satu atau homomorfisme silahkan. Yang penting lengkap ya. Yang penting harus ada pada satu-satu sama homomorfisme. Di sini saya ngikut buku sih, jadi saya startnya daripada dulu ya. Tapi kalian kalau membuktikan homomorfisme dulu dipersilahkan ya. Jadi kedua akan dibuktikan bahwa psi itu pada. Gimana cara membuktikan bahwa sebuah pemetaan itu pada? Untuk setiap Ya, eh, untuk untuk setiap si A itu ada memiliki prapeta A gitu. oke. Misalkan B itu elemen dari kan dia punya prapeta. Berarti B-nya elemen mana nih elemennya? Elemen image ya Kak. Betul, B-nya ada dari image F ya. B-nya anggota image F akan dibuktikan bahwa B punya prapeta dari himpunan apa? G per kernel F Pak. Iya, dari G per kernel F ya. Tuh, image F ya. Nah, karena B itu elemen darinya berarti apa artinya B itu merupakan elemen dari image F? B itu punya prapeta F. Oke, maka terdapat sebuah prapeta, misalkan namanya A ya. Berarti B punya prapeta dari F di mana berarti? Tadi F-nya memetakan dari mana ke mana ya Pak? Lupa Pak. Maaf. F-nya dari G ke H. G ke H. Berarti A-nya itu di G Pak. Oke. Oh ya, mungkin biar kalian nggak lupa, alangkah baiknya saya kasih catatan-catatan dulu ya. Kayaknya tadi kalian pada bingung karena keterangannya lupa apa aja ya. Oke, biar saya ingetin kalian ya. Jadi, yang pertama aja kali ribbonnya ya. Sorry. Nggak bisa, Deng. Ya udah. Yang pertama dulu bahwa F itu adalah homomorfisme dari G ke H ya. Gitu. Karena kalau kita nggak inget catatannya apa aja, biasanya kita lupa. Makanya kalau pembelajaran gini sebenarnya enaknya luring ya biar ketulis semua di papan. Homomorfisme. Jadi F dari G ke H itu adalah homomorfisme ya. Dan dia tadi punya kernel ya, kernel sama image.
Kernelnya itu kernel F, lalu ada juga image dari F ya. Udah. Dah, gini doang. Ya, peraturannya gini doang. Terus tadi pemetaannya yang didefinisikan itu adalah psi dari G per kernel F ke image F ya. Mudah-mudahan setelah saya tulis ini kalian bisa lebih ingat dan lebih paham ya. Aduh, sorry, lagi kurang rapi. The image F ya, gitu. Dengan aturan psi dari A bintang kernel F itu sama dengan FA ya. Oke. Nah, mudah-mudahan kalian bisa ingat setelah saya tulis kayak gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Karena B itu image dari B itu anggota dari image F, berarti B punya prapeta di G kan? Karena F-nya kan memetakan dari G ke H ya. Maka terdapat A elemen G sehingga gimana nulisnya berarti? F A sama dengan B, Pak. Oke, bagus. FA sama. Tapi tunggu bentar. FA apa FA? FA itu apa FA? Lihat yang udah saya tulis itu. F B, Pak. Eh, Loh, kok FA jadi FB? eh, Itu yang tulisan pink. Besi A. FA sama dengan apa? Si dari A bintang kernel F kan ya? Iya, Pak. Si dari A bintang kernel F kan ya sama dengan B. Nah, ya udah dong. Berarti B punya prapeta kan? A bintang kernel F kan? Terbukti bahwa B punya prapeta. Prapetanya adalah A bintang kernel F yang berasal dari G per ini kernel. kan? G per kernel F. Betul. Ya. Sehingga terbukti bahwa psi adalah pemetaan yang pada, ya. Oke, dua bagian nih udah selesai, ya. Oke, oke, sip. Yang kedua udah beres. Yang ketiga, apa yang mau dibuktikan? dia homomorfisme, Pak. Oke, kalian paling suka ini homomorfisme dulu ya. Oke, betul. Tapi homomorfisme saya sepakat untuk jadiin yang terakhir ya. Sebelum homomorfisme berarti selain pada apa? Selain pada? Satu-satu. Satu-satu, Pak. Oke, satu-satu ya. Ketiga akan dibuktikan bahwa psi itu satu, satu. Kalau buktiin satu-satu gimana? Kebalikannya ini, course-nya well defined. Kalau si FA-nya sama dengan FB ya mau dibuktiin kalau A sama dengan B, Pak. Oke, tapi di sini bukan F ya, psi Jadi ya. Jadi kita mau buktikan psi satu sama dengan psi 2 berarti yang satu sama dengan 2 ya. Nah, kalian nulisnya nanti kayak gini. Misalkan A bintang kernel F dan B kernel F, itu elemen dari G per kernel F, sehingga psi-nya itu sama ya, psi A kernel F sama dengan psi B kernel F. Maka, oh iya, akan dibuktikan dulu ya, akan dibuktikan bahwa kalau psi-nya sama berarti apa akibatnya? Kalau satu-satu berarti kalau psi ini sama dengan psi ini berarti apa akibatnya? A kernel F, ya A kernel F sama dengan B kernel F, Pak. Iya, akan dibuktikan bahwa A bintang kernel F sama dengan B bintang kernel F ya, gitu. Kita punya bahwa, nah berarti kalian harus otak-atik persamaan ini nih. Kira-kira si A bintang kernel F itu sama dengan apa ya? FA, Pak. Oke, ini berarti FA kan? Ah, ini mah udah ngikutin aja yang tadi. Kayak yang tadi. Kayak yang well defined. Jadi apa ini berarti?
persis banget caranya kayak yang well defined tadi. Gimana? Pindah ruas. Pindah ruas FB-nya jadi apa berarti? F A B inverse sama dengan E dalam H. Oke, FA dioperasikan dengan FB inverse itu sama dengan identitas dari H ya. Oke. Nah, lalu itu yang kiri jadi apa ya? F dalam kurung A B inverse. Iya, F dari A bintang B inverse ya sama dengan identitas di H. Apa ini artinya? Kalau dia dipetakan ke identitas berarti artinya apa ini elemennya? Bintang B inverse-nya identitas juga, Pak. Bukan. Nggak mesti identitas. A bintang B inverse-nya gimana berarti? Kalau dipetakan ke identitas berarti artinya di apa tadi? Kernel, Pak. Elemen dari kernel ya. Berarti A bintang B inverse-nya itu ada di kernel dari F ya. Oke. Nah, karena A bintang B inverse-nya elemen kernel F, berarti langsung aja kan? Berarti A bintang kernel F sama dengan apa nih? Simpulannya berarti? B bintang kernel F, Pak. Iya, sama dengan B bintang kernel F ya. Saya nggak mau ngomong panjang-panjang lagi di sini karena persis sama kayak tadi ya, yang membuktikan well defined ya. Ya sudah, berarti terbukti bahwa psi itu satu-satu ya. Sorry, terbukti bahwa psi itu satu-satu. Nah, terakhir baru kita buktikan bahwa psi adalah sebuah homomorfisme ya. Itu adalah sebuah homomorfisme. Yang terakhir ya. Terakhir akan dibuktikan bahwa psi adalah sebuah homomorfisme. Gimana cara membuktikan psi itu homomorfisme? Kalau kalian bingung idenya, minimal kalian harus bisa buktikan bahwa minimal kalian harus tahu gimana cara membuktikan sebuah pemetaan itu homomorfisme ya. Si si A kernel F dioperasiin sama B kernel F itu Ya, sama dengan si kernel A dioperasikan terhadap si kernel F dioperasiin B. oke. Gitu, Pak. Ngomongnya kusut ya, ya dah. Tapi saya nangkep kok intinya apa ya. Oke, jadi misalkan A sama A bintang kernel sama B bintang kernel tuh ada di G per kernel F. Akan dibuktikan bahwa ini ya, psi dari A. Nah, tadi Zidan kan kesulitan ya bacanya. Jadi sekarang kalian paham kan kenapa nulis banyak operasi itu agak males kan? Saya juga rada males ya. Makanya sekarang saya kurangi penulisan operasinya. Jadi kayak gini aja ya. A kernel F bintang B kernel F itu sama dengan psi A kernel F dioperasikan dengan psi B kernel F ya. Operasinya pun juga beda ya. Psi B kernel itu ya. Oke. Sip. Psi A kernel F sama dengan psi B kernel F ya. Nah, kita punya bahwa kalau begitu kalian harus utak-atik ini dulu nih. Sambil saya nunggu sambil nge-save ya. Coba, kira-kira si A kernel F dibintang dengan B kernel F ini jadinya apa ya? Coba, psi dari A kernel F bintang B kernel F itu nanti jadinya apa coba? FA bintang B bukan Pak. Iya betul, Pori. Psi dari, bukan F ya. Psi dari A sama B-nya dioperasikan ya. Terus ini kok kurungnya agak banyak ya? Bentar, sorry, kebanyakan. Nah, itu ya. Intinya, ini kalau dioperasikan jadi A bintang B kan? A bintang B dari kernel F kan? Sesuai
Sifat operasi dari grup quotient ya. Nah, sekarang si A bintang B kernel F tuh jadi apa ya? Sorry, saya belum. Nah, gitu ya. Benar ya, jadi si dari A kernel bintang B kernel berarti A bintang B-nya dioperasikan ya. A bintang B dari kernel. Sekarang ini kalau dipetakan oleh psi apa hasilnya nih? F A bintang B. A bintang B, Pak. Betul. Kalau kalian ikuti operasi yang sudah saya tulis dalam warna pink ini, berarti psi dari A bintang B kernel itu ya berarti FA bintang B kan? Sekarang FA bintang B jadi apa ya? Di F sini inilah pentingnya kalian Oh, memperhatikan bintang semua detail. FA dioperasiin terhadap FB, Pak. Soalnya F-nya homomorfis. Oke, bagus. Berarti kalian teliti ya dengan informasi yang ada. Tadi kan F-nya homomorfisme. Berarti F dari A bintang B jadi FA di operasi circle dengan FB ya. Nah, balikin nih. FA bintang FB itu apa ya? Di psi E A kernel A F kernel bintang F circle. dioperasiin terhadap psi kernel F. B Iya. kernel F. Jadi si A kernel F dioperasikan dengan si B kernel F ya. Sesuai dengan yang kita ingin buktikan ya. Ya sudah. Terbukti bahwa si adalah sebuah homomorfisme. Ya, ini melengkapi bukti teorema isomorfisme pertama. Dah, selesai. Lihatlah, kita menghabiskan waktu 30 menit ya untuk membuktikan teorema isomorfisme pertama. Ya mungkin kita kayak melimpir ke sana kemari ya. Kalau kalian bingung munculin ide gimana, yang penting kalian harus ngerti prinsip-prinsip dasarnya ya. Membuktikan fungsi satu-satu, membuktikan fungsi well-defined, membuktikan fungsi itu pada, dan membuktikan bahwa sebuah fungsi itu adalah sebuah homomorfisme. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Pak mau bertanya Pak. Silakan Fatur. Di bagian yang eh, satu-satu tadi Pak. Mhm. Di akhir itu kan eh, A B inverse elemen kernel F itu bisa jadi kernel F sama dengan B kernel F dari mana Pak? Karena kita pakai relasi gini ya. Jadi kalau A bintang B inverse itu elemen dari kernel F, ini kita ingat-ingat lagi syarat relasi di coset. Jadi kan A bintang kernel F sama B bintang kernel F itu kan coset kan ya. Dan kernel F itu kan subgrup normal dari G kan ya. Nah, masih ingat nggak tadi? Kita definisikan relasi ekivalen apabila A bintang B inverse, sorry, A bintang B inverse itu elemen dari subgrup normalnya kan, dalam kasus ini kernel F kan ya, gitu. Oke? Nah, berarti kan karena A bintang B inverse-nya elemen kernel F, berarti kalau A berelasi dengan B, berarti kelas A sama dengan kelas B, ya nggak? Kalau di relasi ekivalen. Ya nggak, Fatur? Ingat-ingat lagi pelajaran relasi ekivalen. Iya Pak. Jadi kita kalau ngomong koset atau grup kosien itu ibaratnya kita punya kelas-kelas ekivalen berupa koset ya, yang dengan aturan relasi A berelasi dengan B kalau AB inversnya merupakan elemen dari subgrup normalnya ya. Nah kan subgrup normalnya kernel F ya, sudah dibuktikan kalau kernel F itu subgrup normal minggu lalu. Nah, kalau dua elemen berelasi, menurut sifat relasi ekivalen, berarti kelas A sama kelas B itu kelas yang sama kan? Nah, kelas A itu sama dengan apa kelas A? A bintang kernel F ya kan ya, kosetnya kan? Ya nggak? Iya Pak. Kelas yang wakilnya A itu adalah A bintang kernel F ya, sesuai definisi koset. Kalau kelas yang B, wakilnya adalah B tuh. Berarti kelas yang wakilnya B itu adalah koset B bintang kernel F ya. Makanya A bintang kernel F sama dengan B bintang kernel F ya, sesuai dengan ini. Gimana? Sudah lebih paham sekarang?
Iya, Pak. Mungkin Jadi ini sebenarnya kita kayak menurunkan beberapa konsep kayak gitu. Cuma di sini saya tulisnya langsung ya biar nggak kepanjangan. Karena tadi saya udah tulis di sini nih, tuh kan. A berrelasi dengan B, maka A bintang B inversnya ada di kernel. Berarti kelas A sama dengan kelas B. Berarti A bintang kernel F sama dengan B bintang kernel F ya. Jadi kayak yang apa namanya well defined tapi saya mundurin gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya Pak. Ya, Pori, silakan Pori. Berarti kalau untuk membuktikan well defined sama satu-satu itu sama, cuma beda urutannya aja ya Pak? Iya, beda arah ya. Jadi bolak-balik. Kalau bedain kalau buktiin well defined, tadi kan kalau A sama dengan B berarti si A sama dengan si B kan ya. Nah, kalau satu-satu kebalik. Kalau si A sama dengan si B, maka A sama dengan B. Nah, tapi kalian harus hati-hati ya. Well defined sama satu-satu itu belum tentu sama ya. Nih, saya kasih contoh yang paling enak dan paling gampang, jadi kalian harus ngerti ya. Kalian tahu fungsi fx sama dengan x kuadrat? Tahu Pak. Oke. Sekarang kalau A sama dengan B, apakah FA sama dengan FB? Iya Pak. Iya kan? Karena kalau A sama dengan B, jelas A kuadrat sama dengan B kuadrat. Betul? Iya Pak. Ya. Jadi, kalau A sama dengan B, berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat ya. Nah, sekarang saya balik. Kalau FA sama dengan FB, apakah A sama dengan B? Belum tentu Pak. Belum tentu ya. Jadi fungsi itu bisa well defined tapi tidak satu-satu ya. Jadi ini kan berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat ya. Tapi A kuadrat sama B kuadrat itu belum tentu mengakibatkan A sama dengan B kan. Bisa jadi A-nya sama dengan minus B kan ya. Gitu. Jadi itu fungsi itu bisa well defined tapi belum tentu satu-satu ya. Nah, tapi tolong jangan tanya saya apakah kalau fungsinya tidak well defined itu satu-satu ya. Karena kalau fungsinya udah tidak well defined itu udah bukan fungsi ya, udah bermasalah. Oke? Gimana Pori udah lebih paham? Udah Pak, terima kasih. Gitu ya. Sama-sama. Jadi well defined sama satu-satu tuh kelihatannya mirip ya, searah ya, tapi nggak selalu berjalan bolak-balik. Kebetulan untuk yang pemetaan ini definisinya bagus, jadi bisa bolak-balik ya. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mohon maaf Pak, boleh turun ke yang bagian pembuktian homomorfisme tadi. Oh, boleh, boleh. Ntar ya, saya hapusin dulu. Ah, ntar. Oke, ya. Oke. Ya, Zidan. Ada yang mau ditanyakan? Itu kan yang A kernel F dioperasiin terhadap B kernel F itu kan jadi A operasi B kernel F ya Pak. Itu Betul. itu berlakunya kenapa ya Pak? Sesuai definisi koset. Masih ingat nggak? Kalian kalau punya koset G per N, ya, yang dilengkapi dengan operasi bintang, kan G per N itu kan isinya kan siapa aja berarti isinya? Bisa AN, bisa BN, dan seterusnya kan? Oh, Ya. ya Pak. Pak. Nah, definisi operasi di koset, definisi operasi kosetnya di grup kosien adalah AN kalau dioperasikan dengan BN itu sama dengan A bintang B dari N ya. Kayak gitu. Nah, di sini kan ini ya, kosetnya kan itu subgrup normalnya kan kernel F. Ya sudah, berarti A kernel F dioperasikan dengan B kernel F itu sama dengan A bintang B kernel F ya. Nah, ini makanya harus diingat-ingat lagi ya definisi operasi grup quotient ya. Berapa Zidan? Iya Pak. Terima kasih Pak. Gitu. Sip. Silakan, silakan. Kalau ada yang mau ditanya, silakan. Saya kayaknya nggak mau terlalu target selesai semua. Yang penting kalian banyak jadi lebih paham cara membuktikan ya. Ada lagi yang mau Pak, ditanyakan? mau tanya lagi Pak. Silakan, Berarti Fatur. untuk yang aturan tadi yang AN, BN sama dengan
ABN itu cuma di grup quotient atau semua yang koset, Pak? Hanya di grup quotient. Hmm. Dan kan grup quotient kan isinya kan semua koset. Jadi memang operasinya untuk semua koset ya, gitu. Sesuai dengan subgrupnya masing-masing. Oke? Gitu. Baik, makasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gak apa-apa nih, kalau mau gayanya jadi ala-ala responsi juga silahkan. Pokoknya sampai kalian paham. Bagusnya ini udah banyak pertanyaan. Gimana? Gak ada pertanyaan lagi? Oke, good. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi ya, nggak apa-apa. Berarti sekarang kita akan coba teorema berikutnya, yaitu teorema korespondensi. Dan teorema korespondensi ini panjang, kayaknya lebih panjang, tapi menarik nih. Kemarin saya sempat agak kejelimet ya, karena ada triknya dikit. Nah, tapi teorema ini bagus untuk melatih kalian mengingat semua konsep yang sudah kalian pelajari. Ya, oke. Teorema korespondensi itu adalah perluasan dari teorema isomorfisme pertama. Bahkan ada yang menjulukinya teorema isomorfisme keempat ya. Kayak gitu. Nah, dari semua teorema isomorfisme yang kalian akan pelajari, teorema isomorfisme yang paling penting adalah teorema isomorfisme yang pertama ya. Yang penting minimal kalian harus tahu ini. Karena teorema ini sering sekali dipakai untuk membuktikan isomorfisme dari dua grup ya. Nanti kalau kalian perhatikan baik-baik, teorema korespondensi, teorema isomorfisme kedua, dan teorema isomorfisme ketiga itu semuanya buktinya pakai teorema isomorfisme pertama ya. Kan kalau teorema isomorfisme pertama kan tadi mandiri ya buktinya ya, tanpa pakai banyak hal ya, benar-benar sesuai definisi. Nah, tapi kalau bukti teorema isomorfisme kedua sama korespondensi itu nanti pakai teorema isomorfisme pertama. Yang kedua, pakai lagi teorema isomorfisme pertama. Yang ketiga, pakai lagi teorema isomorfisme pertama ya. Makanya teorema isomorfisme pertama ini adalah teorema yang paling penting. Gitu ya. Oke, sekarang mari kita buktikan teorema korespondensi. Jadi, menurut teorema korespondensi, kalau F dari GKH itu adalah sebuah epimorfisme, masih ingat apa epimorfisme? Homomorfisme yang padat. Oke, bagus. Homomorfisme yang pada itu disebut sebagai epimorfisme, ya. Ini saya tulis nih epimorfisme kok biru ya. Nah, sip. Nah, F dari GKH itu adalah epimorfisme yang memiliki kernel F ya. Saya nggak usah ngomong image ya, karena dia bilang apa namanya? Itu kan epimorfisme. Berarti saya kasih catatan bantuan saja ya. Otomatis image dari F itu berarti sama dengan siapa kalau epimorfisme? Berarti. Apa? Sama dengan H, betul ya. Jadi nanti kita langsung terapin teorema isomorfisme pertamanya ke H ya. Lihat nih. Ini bukan H sih, ini H aksen ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang apalagi keterangannya? Kernelnya itu adalah kernel F ya. Ntar saya tulis nama dulu. Kernelnya adalah kernel F ya. Oke. Nah, jika H aksen itu adalah subgrup dari H, nah saya lupa ya, apakah kalau subgrup itu kayaknya saya enaknya nulisnya gini deh. Itu kan H aksen lingkaran ya. Kalau nggak salah notasi subgrup itu dia sama deh, kayaknya begini dia nulisnya ya. Subset gitu juga subgrup dari H lingkaran ya. Gitu. Dan diberikan bahwa G aksen itu adalah himpunan semua elemen di G yang dipetakan ke H. Wah, kalau soalnya kayak begini, ini nanti kalian harus teliti sama semua detail ya. Ya emang jelimet sih, tapi ya bagus buat latihan berpikir dan latihan membuktikan pernyataan matematika ya. Nah, sebenarnya kalau di buku itu dia nulisnya acak-acakan, bukan acak-acakan sih, ditumpuk semua. Jadi di modul saya bantuin, saya tulisin lebih rapi ya.
Jadi ada 4 hal yang harus buktikan dan sudah saya barisin satu persatu biar kalian jelas nih apa aja sih yang harus dibuktiin ya. Gitu. Pertama, kalian harus buktikan bahwa G aksen itu subgrup dari G. Lalu buktikan bahwa kernel F itu subset dari G aksen. Yang ketiga, kalian harus buktikan bahwa G aksen per kernel F itu adalah isomorfik dengan H aksen. Dan terakhir, kalau H aksen itu subgrup normal, berarti G aksennya juga subgrup normal ya. Jadi ibaratnya ngomongin dua subgrup yang saling berkaitan, saling subgrup normal dan saling isomorfik ya. Gitu. Oke. Menurut modul saya, kalian harus buktikan 4 poin ini sesuai definisi. Meskipun yang nomor 3 saya harus kasih bantuan ya. Oke. Sekarang yang nomor 1. G aksen adalah subgrup dari G. Gimana cara membuktikan subgrup? Ambil sembarang elemen di aksen terus dibuktiin kalau si elemennya itu juga elemen dari G, Pak. Oke. Tapi itu cuma subhimpunan ya. Subgrup. Masih inget nggak? Sorry. Eh, harus ada ini juga, harus tertutup. Terus sama dia harus punya inverse. Oke. Oh, well defined juga, Bang. Lupa, Well lupa. defined nggak usah. Kan operasinya masih sama. Nggak perlu. Bukan well defined. Kalau buat himpunan apa kalau buat himpunan? Tidak kosong dan subsetnya. Betul, tidak kosong. Jadi di matematika, kalian tuh kalau bikin definisi baru, mau bikin himpunan kayak mau bikin fungsi, kalian harus buktikan bahwa objek yang kalian definisikan tuh ada artinya ya. Jadi kalian kalau definisin himpunan, harus buktiin dulu himpunannya tidak kosong ya. Oke? Dan kalau kalian definisikan fungsi, harus dibuktikan dulu bahwa fungsinya well defined atau terdefinisi dengan baik ya. Nah, jadi kita akan buktikan bahwa G aksen itu adalah subgrup dari G bintang. Oke. Nah, tadi sesuai yang Pori dan Zidan katakan, betul ya. Pertama, G aksen itu tidak kosong karena siapa yang pasti masuk G aksen coba? Identitasnya, Pak. Identitasnya siapa? Identitasnya dari G. Oke. Kita cek nih, bener gitu identitasnya em, masuk gitu. Coba. Identitas dari G. Peta dari identitas G sama dengan apa ya? Identitas. Oke. Sama dengan identitas dari H. Kalian yakin gitu identitas di H ada di H aksen gitu? Yakin identitas dari H ada Iya, di H Pak. aksen? Karena H aksen kan subgrup juga dari H. Oke, bagus. Nah, itu ya yang kalian harus bisa lakukan ya. Kalian teliti terhadap semua informasi. Jadi kita kalau buktiin pernyataan sebegitu telitinya ya, kita pelajari ya. Oke, bagus-bagus. Pertama, G tidak kosong. Pandang EG elemen G ya. Kita punya bahwa peta dari EG, eh, kita punya bahwa karena F merupakan sebuah homomorfisme ya, epimorfisme kan juga homomorfisme ya, maka FEG kan sama dengan EH ya, dan karena H aksen adalah subgrup dari H, maka berarti subgrup dari H harus ada identitasnya H juga dong. Identitas dari H itu juga elemen dari H aksen ya, gitu. Oleh karena itu, ya, FEG itu elemen dari H aksen. Tuh, coba kita lihat. Cocok kan sama syarat anggotaan G aksen kan nih? F-nya ada di H aksen. Berarti kesimpulannya A ini ya ada di G aksen ya. Sehingga, oh maaf, saya lupa pasal lagi. Oke. Sehingga, sehingga identitas dari G itu elemen dari G aksen. Kedua,
akan eh, kedua akan dibuktikan bahwa G aksen itu subset dari G. Tapi kayaknya ini jelas deh. Langsung aja saya tulis ya. Kedua, G aksen itu subset dari G. Kenapa coba? Lihat aja itu definisinya G aksen kayak gimana? Untuk Elemen A A elemen G. berapa? Iya, kalian nanti kalau ngomong gampang aja gini. G aksen itu kan elemennya diambil dari G kan, A elemen G kan. Jadi ya sudah jelas bahwa G aksen itu subset dari G karena setiap elemen dari G aksen atau karena sesuai definisinya, setiap elemen dari G aksen diambil dari G ya. Itu aja. Nah, ketiga, kalian harus buktikan bahwa dia tertutup terhadap operasi bintang ya. Kenapa G aksen tertutup? Gimana cara membuktikan bahwa operasi tertutup? Ambil Ambil sebuah A, B, AB elemen bintang G Gibson. aksen. Oke, ketiga, misalkan A dan B itu elemen G aksen. Kalian membuktikan apa berarti? A bintang B A juga operasi B ada di G. elemen G aksen. Oke, endingnya adalah A bintang B itu ada di G aksen. Maaf ini saya salah. Ini G aksen ya. Nah, jadi kalian ambil A dan B-nya di G aksen akan dibuktikan bahwa A bintang B itu ada di G aksen. Kira-kira gimana caranya coba? Apa artinya A bintang B itu elemen G aksen? Lihat aja syarat keanggotaannya G aksen. Gimana caranya biar elemen itu ada di G aksen? FA-nya FA operasi B harus ada di H aksen. Oke, berarti petanya harus ada di H aksen kan ya? Gitu. Berarti sebelum kalian nyampe A bintang B elemen G aksen, nanti endingnya kalian akan menunjukkan bahwa peta dari A bintang B itu ada di H aksen kan ya? Gitu. Nah, ini namanya kita berpikir mundur. Ya. Tapi kalau kalian nggak mau berpikir mundur, kalian juga bisa mikir kayak gini nih. Apa sih artinya A sama B itu ada di G aksen? FA ada di H aksen dan FB ada di H aksen. Oke, bagus. Maka FA itu sama FB itu ada di H aksen ya. Sehingga saya kasih clue karena H aksen adalah sebuah subgroup, maka ayo sifatnya gimana berarti? FA sama FB itu ada di H aksen dan H aksen itu subgroup. Berarti apa akibatnya? FA operasi FB juga ada di H aksen. Cakep. FA dioperasikan dengan FB itu juga ada di H aksen ya. Berarti H aksen kan tertutup dong terhadap operasinya ya. Oke. Udah nih main-main ini. FA dioperasikan dengan FB itu jadi apa? F dari A operasi B itu karena dia epimorfisme, Bang. Bagus. FA kalau dioperasikan dengan FB itu jadi FA bintang B kan ya? Ya enggak? Karena F-nya kan tadi kan homomorfisme ya, epimorfisme. Berarti FA dioperasi dengan FB berarti jadi FA bintang B kan ya? Jadi FA bintang B ini juga ada di H aksen. Ya, ini mengakibatkan A bintang B itu juga ada di G aksen ya. Sehingga G aksen tertutup terhadap operasi bintang ya. Terakhir, apa yang harus dibuktikan? Bikin first. Adanya inverse dari setiap elemen di G aksen. Gimana berarti?
Oke, sifat Setiap kali kalian mau bukti, ya oke, gimana? sifat subgrup aksen lagi berapa? Huruf A aksen maksudnya? Sifat subgrup aksen. Sifat subgrup H aksen betul. Nanti kalian kayaknya pakai sifat subgrup H aksen lagi ya, meskipun saya agak lupa. Tapi benar, kalian kan mau buktikan bahwa setiap unsur di G aksen punya inverse. Perhatiin kata-katanya. Setiap unsur di G inverse. Artinya berarti saya harus ngapain dulu untuk membuktikan berarti? Ambil sembarang elemen game G aksennya. Oke, ambil sebarang elemen A dari G aksen kan? Nah, kalian harus cari inverse-nya kan ya? Siapa coba inverse-nya? Kira-kira inverse dari A di G aksen siapa dong? A inverse. A inverse, Pak. Nah, A inverse kan? A inverse-nya tapi yakin gitu A inverse-nya ada di G aksen? Kita Yakin. pakai A-nya ada di G aksen, A inverse-nya. sifat homomorfisme. Nah, betul. Ada kok. A aksen, A inverse-nya juga ada di G aksen, tapi harus dibuktikan dulu ya, dan itu inverse-nya nanti. Dan tadi Fatur yang bilang ya, benar. Harus pakai sifat homomorfisme nanti. Nah, terserah kalian mau langsung tembak inverse-nya siapa, silahkan. Tapi kalau kalian mau pakai sifat ini dulu juga silahkan, ya. Saya juga lupa enaknya yang mana, tapi kita coba pakai sifat ini dulu kali ya. Apa artinya A elemen G aksen? Berarti FA FA ada di elemen H haknya. aksen. Oke, FA itu ada di H aksen. Nah, jadi selalu sifatnya tertutup kan ya. Ketertutupan ini pakai ketertutupan yang lain. Identitas di sini pakai identitas di mana. Nah, kalau begitu, kalian kalau membuktikan bahwa ini ada inverse, berarti kalian pakai inverse dari tempat lain Iya, kan? Pak. Nah, karena FA itu ada di H aksen, Ada F inverse A. Ya, oke betul. Sehingga karena H aksen adalah subgroup, maka jadi gini cara mikirnya. Kan A itu elemen G aksen. Artinya, berarti FA itu ada di H aksen kan? Nah, tapi kan H aksen subgroup. Subgroup punya inverse kan? Berarti FA ini punya inverse dong di H aksen kan? Katakanlah FA inverse gitu kan ya? Oke? iya, Pak. Kayak gitu. Tapi FA inverse sama dengan apa ya FA inverse ya? Sesuai sifat homomorfisme ya. F dari A inverse, Pak. Nah, cakep. F dari A inverse elemen H aksen sehingga ya udah nih mau main bolak-balik aja. A inverse elemen G aksen. Iya, betul. A inverse-nya ada di G aksen. Maaf ya, ini saya ngajarnya rada cepet. Jadi muter-muter aja sesuai sifat subgroup. A itu ada di G aksen. Berarti FA itu elemen H aksen kan? Nah, karena H aksen subgroup, berarti inverse-nya dari FA, yaitu FA inverse, itu ada di H aksen kan? Tapi karena F-nya itu adalah homomorfisme, jadi karena H aksen adalah subgroup dan F adalah homomorfisme, maka FA aksen, FA inverse, berarti kan sama dengan F dari A inverse, itu ada di H aksen kan? Tapi gara-gara F dari A inverse-nya itu ada di H aksen, ya udah berarti A inverse elemen G aksen ya, gitu untuk memperjelasnya. Ya sudah, berarti setiap elemen punya inverse kan ya? Eh, Pak, mau nanya, Pak. Oh iya, silakan Zidan, sambil saya nulis. Harus, itu kan syarat G aksennya tuh A-nya harus elemen G juga ya, Pak. Berarti harus dibuktiin kalau A inverse-nya elemen G juga, Pak. Nggak usah. Nggak usah sih. Tadi kan kita sudah buktikan bahwa G aksen subgrup dari G ya kan ya? Ya nggak? Kita kan mau buktiin G aksen subgrup dari G, makanya kita buktiin kalau inverse A ada di G aksen kan. Oh iya, saya salah nulis. Harusnya ini A inverse, tunggu bentar. Di A, Enggak, Neng. Sorry Zidan, saya koreksi lagi. Yang kamu permasalahkan di mana, maaf?
Kan apa ya Pak, izin coret-coret Pak. Oh, boleh, boleh. Ini Silakan. Nah, kan kalau cor-cor saya lebih paham nih kayaknya. Silakan, silakan. ini kan berdasarkan definisinya si G aksen itu syaratnya yang pertama itu dia harus elemen yang diambil dari G kan Pak. A-nya. Jadi anggota si G aksennya harus anggota dari G dulu gitu. Kalau berdasarkan definisi yang saya buletin ini. Nah, berarti itu kita perlu buktiin kalau untuk ngebuktiin kalau A inverse itu elemen G aksen, sorry kok G inverse, ya G aksen, itu kita harus buktiin kalau A inverse-nya elemen G juga apa itu di skip aja. Nah, ide bagus. Ya, sebenarnya nggak di skip juga sih. Tapi kita pakai sifat kayak gini ya. Kita kan punya bahwa f dari A inverse itu adalah elemen dari H aksen. Gitu ya. Nah, ingat-ingat nih. Karena A itu elemen G aksen, Maka A elemen G gitu. iya. Dan telah dibuktikan bahwa G aksen bintang, tadi ingat nggak yang pertama kita kan, Itu masih baru mau proses dibuktiin ya. ngebuktiin, iya Pak. Ah, iya juga. Tapi udah dibuktiin kalau G aksennya subset sih Pak dari G. Jadi bisa langsung. Karena dia Eh, subset maka tadi di atas sudah yang subset kan ya Pak? mm-mm. Berarti Oh, karena anggota dari apa sih namanya? G aksen. Berarti kan A juga anggota G. Nah karena G-nya itu G-nya didefinisiin grup ya Pak? bener-bener. Gini-gini. Sebenarnya ya, kan saya bilang kan kita udah definisikan A itu elemen G aksen ya. Kalau A-nya elemen G aksen, sesuai dengan definisi ini, berarti A-nya otomatis elemen G kan? Ya Iya enggak? Pak. Ya udah. Karena A itu elemen G inverse, maka A itu elemen G kan ya? Sehingga karena G bintang adalah sebuah grup, maka berarti A inverse juga ada di G Iya kan? Pak. Nah, A inverse-nya juga ada di G. Ini berarti bahwa A inverse memenuhi bahwa A inverse itu elemen yang memenuhi bahwa A inverse itu kan elemen G dan peta dari A inverse itu ada di H aksen kan? Sehingga ya udah deh, A inverse elemen G aksen, betul nggak? Iya Pak. Iya, sesuai dengan tulisan saya yang hijau. Maaf ya tadi coretanmu saya hapus. Nah, jadi A aksen itu ada di G ya, sesuai dengan syarat. Dan kita sudah menunjukkan bahwa F dari A inverse itu ada di H aksen kan? Berarti kesimpulannya A inverse itu ada di G aksen. Gitu ya. Tuh ikuti warnanya. Oke? Ya. Jadi inilah inverse dari setiap elemen A, elemen G aksen. Sehingga terbukti bahwa setiap elemen G aksen memiliki inverse, apa nih keyboard saya? Inverse terhadap operasi bintang. Ya udah deh, selesai. Terbukti bahwa G aksen bintang adalah subgrup dari G bintang berarti ya. Tuh, terbukti bahwa G aksen bintang adalah subgrup dari G bintang ya. Yang pertama berarti selesai ya. Sip. Yang kedua, kita mau membuktikan bahwa saya sebaiknya tulis soalnya biar kalian nggak lupa ya. Kita mau membuktikan bahwa kernel dari F itu adalah subset dari G aksen. Ya, ini pertama dulu. Pertama akan dibuktikan bahwa itu. Berarti sekarang
Yang kedua, akan dibuktikan bahwa kernel dari F itu adalah subset dari G. Saya nggak apa pakai simbol itu aja ya. Oke. Bukan G, maaf. G aksen. Gimana caranya membuktikan subset? Ingat nggak? Gimana buktiin subset? Semua anggota kernel harus ada di G aksen. Oke, semua anggota kernel F ada di G aksen kan? Jadi misalkan, atau ambil sebarang A elemen dari kernel F ya. Akan dibuktikan bahwa A itu adalah elemen dari G aksen. Ya. Nah, ini gimana berarti? Biasanya kalian kalau membuktiin subset, berarti kalian harus main-main dengan si premisnya. Jadi, ini kalimatnya akan saya tulis kayak gini. Karena A itu adalah elemen dari kernel F, maka apa akibatnya? A elemen dari G, Pak. Kok elemen dari G? Enggak, bukan. Apa artinya A elemen dari kernel F? FA sembarangan identitas di H. Betul. Berarti petanya A sama dengan identitas di H kan ya? Gitu. Nah, sekarang dari sini kalian bisa simpulkan bahwa A itu elemen G aksen ya. Kok bisa? Karena karena kan gini. Pertama kan G aksen itu kan subset dari G ya. Maka kalau kalian ambil A-nya dari G aksen, berarti A-nya juga elemen G dong, ya nggak? Ya kan? Ya, Pak. Kan A-nya subset, kan A-nya itu elemen dari G aksen. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. 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 A-nya kan anggota kernel F, Pak. Berarti dia udah pasti anggota G. Karena kan F-nya itu memetakan G ke H. Oke. Sebenarnya lebih tepatnya, oh iya, kan kernel F itu kan subgroup dari G, ya nggak? Dulu ada teorema mengatakan bahwa kernel dari F itu adalah subset dari G. Ya, seingat nggak? Kernel F itu kan subgroup normal dari G. Berarti kalau kalian ambil dari kernel, berarti A itu ada di G kan ya? Nah, betul tadi yang Zidan bilang. Karena A itu elemen dari kernel F, berarti A itu berasal dari G. Karena F-nya metakan dari G kan? Nah, maka A itu elemen G. Dan karena FA tadi kan sama dengan EH kan ya? EH ada di H aksen nggak? Iya, Pak. Ya. Ya udah, berarti semua syarat G aksen terpenuhi kan? Nih, saya kasih tanda biar kalian paham. Ya, yang pertama, A-nya elemen G ya. Cocok ya? Yang kedua, FA-nya itu sama dengan EH, itu elemen dari H aksen. Sesuai dengan syarat ini kan? Berarti kesimpulannya apa? Kernel F subset dari G. Bukan. Jangan langsung kenal F dulu. Siapa dulu berarti? A elemen G aksen. A-nya elemen G aksen. Ya sudah, berarti kalian sudah membuktikan kan? Jadi kalau A-nya itu kernel F, ternyata endingnya, simpulannya adalah A itu elemen dari G aksen kan? Ya, gitu. Berarti ya udah, kernel dari F itu subset dari G aksen, ya, gitu. Jadi terbukti bahwa kernel dari F itu subset dari G ya, gitu. Wah, ini latihan daya tahan ya. Mudah-mudahan kalian masih kuat yang membuktikan kayak gini ya. Tapi ya inilah ya alasan kenapa kalian harus mikir ya.
Karena kalau nggak ikutan mikir bakalan susah. Dan makasih ya udah yang aktif jawab ya. Nah, sekarang kita ke soal yang ketiga. Yang kedua kan udah terbukti ya. Kalau nggak salah yang ketiga nih yang paling susah deh. Ketiga akan dibuktikan bahwa ini isomorfik. Nah, tapi kalian tidak perlu mendefinisikan pemetaan satu-satu pada dan segala macam ya. Kalian cukup menggunakan teorema isomorfisme pertama. Tapi biar teorema isomorfisme kalian buktikan bahwa syaratnya terpenuhi dulu ya. Oke? Oke. Nih, kita membuktikan bahwa G aksen per kernel F itu isomorfik dengan H aksen, ya. Oke? Nah, akan dibuktikan. Saya males ngetik itu panjang. Saya nggak buka modul ya udahlah. Saya ketik manual aja kalau gitu. Kita akan buktikan bahwa G aksen per kernel F itu, ya, dengan operasi bintang itu merupakan subset dari H aksen operasi circle. Nah, gimana coba caranya? Berarti sifat ini akan dibuktikan menggunakan teorema isomorfisme pertama, ya. Karena modul saya juga bilang bahwa kita harus buktiin ini pakai teorema isomorfisme pertama ya. Di buku juga gitu sama, ya. Tapi syaratnya harus terpenuhi dulu. Masih teorema isomorf pertama apa tadi? Nih, harus berlaku misalkan apa berarti? Terus Nih, silakan dibaca. Apa syaratnya? Sampai sini nih. F-nya memetakan GKH dan dia terus I- ada memiliki kernel F dash F. Oke, betul ya. Sip. Cuma ada masalah. Ini kan F-nya dari G ke H. Di sini, aksen ke H aksen ya. Gitu. Nah, kita harus buktikan dulu nih bahwa F itu adalah epimorfisme dari G aksen ke H aksen. Ya. Nah, tema ini berlaku, agar teorema ini dapat diterapkan, harus kan F-nya kan udah epimorfisme ya. Oh, berarti ini ya. Benar-benar berarti merupakan homomorfisme dengan F dengan image dari F. Sorry ya. Di sini kita harus buktikan bahwa image-nya harus sama dengan H aksen ya kan ya. Nah, berarti kita perlu buktikan yang image dari F itu sama dengan H aksen. Itu doang. Ya. Kan tadi kan udah jelas ya bahwa F-nya itu epimorfisme ya, homomorfisme ya. Berarti karena F dari G ke H itu adalah sebuah homomorfisme, maka F dari ini, dari G bintang ke itu, juga merupakan, eh, nggak itu deh, maaf. Langsung ini aja. Berarti F dari G aksen ke H aksen juga merupakan homomorfisme ya, gitu. Dan ini saya nulisnya salah, sorry. Ini ke H aksen ya. Ini juga merupakan homomorfisme sehingga kita hanya perlu membuktikan bahwa image dari F itu sama dengan H aksen. Nah, gimana coba?
Gimana caranya membuktikan image dari F itu adalah H aksen? Ambil sembarang A elemen G aksen, Mbak. Terus nanti dibuktiin kalau F A-nya itu harus anggota H aksen. Nah, kayaknya bukan dari G diambilnya. Ini kan kita harus buktikan bahwa dia image Oh, F-nya sama dengan H aksen kan kebalik ya? ya, Pak. Berarti ambil dari H. Mm-mm, jadi epimorfisme, tunggu bentar. Ini kita kayak membuktikan pernyataan pada, tapi kan ini kan himpunan ya, image sama H kan ya. Cara membuktikan bahwa himpunan itu sama gimana? Subset Oh, subset, Pak. image F, subset H dan H aksen subset dari Oke, dengan membuktikan bahwa image dari F aksen itu sama dengan ini tuh sama dengan ini subset dari H aksen dan H aksen itu adalah subset dari H aksen itu adalah subset dari image F petik ya, gitu. Oke. Nah, sekarang kenapa jelas bahwa F aksen itu? Kenapa jelas bahwa ini? Kenapa image itu pasti elemen dari H aksen? Karena si F-nya memetakan G ke H. G Iya, aksen ke H aksen. karena ada teori image itu selalu merupakan subgrup dari himpunan kodomain kan, ya? Karena image dari sebuah homomorfisme selalu merupakan subgrup dari grup kodomain ya. Nah, sekarang untuk membuktikan bahwa H aksen itu adalah subset dari image F, ya, ambil sebarang A itu elemen H aksen ya. Oke, kita ambil A sebarang elemen. Kalian harus buktikan bahwa A itu. Nah, nah, kira-kira gimana sih coba caranya? Karena A-nya itu dapat elemen H aksen apa B berarti akibatnya? elemen G aksen yang FB sama dengan A, Pak. Oke, itu endingnya. Tapi kita akan melalui beberapa tahap dulu, ya. Nah, karena kalian masih ingat H aksen itu subgrup dari H, Iya, Pak. Iya, Pak. ya? Kan H aksen itu subgrup dari ini ya, subgrup dari H circle kan ya? Berarti apa akibatnya? A anggota H. Iya, H aksen kan subgrup dari H. Berarti kalau A-nya itu ada di H aksen, berarti A itu pasti ada di H kan? Nah, terus kalian masih ingat juga nggak? Kemudian, aduh, bentar ya. Itu aksennya lupa dihapus, Pak. Oh iya, terima kasih sudah mengingatkan. Ya, kemudian karena H, kemudian karena H itu bukan karena H. Kalian ingat kan? F itu merupakan epimorfisme dari G ke H kan? Iya, Pak. Apa akibatnya? Setiap anggota H punya prapeta. Sorry. Setiap anggota H tuh punya prapeta di G. Oke, ini jangan A deh, kayaknya saya ambil B aja kali ya. B itu ada di H aksen. Berarti B itu ada di H kan ya? Nah, karena F itu epimorf yang pada dari G ke H, berarti B pasti punya prapeta dong dari G ya kan ya? Berarti maka terdapat, gimana ngomongnya? A elemen G di mana Bagus, A elemen G, sehingga sehingga FA sama anggota H. bukan F FA sama dengan anggota A H. ya FA sama dengan B anggota H.
Oke, FA sama dengan B kan ya? Gitu. Nah, tapi kan tadi B-nya elemen H aksen, ya kan? Apa artinya berarti? Coba ya kita cocokin syaratnya. Mungkin kita kalau belajar gini jelimet, tapi mudah-mudahan kalau saya kasih banyak tanda kalian jadi lebih paham ya. Makanya jadi saya suka coret-coret. Coba kita artikan baik-baik. A itu elemen dari G. Cocok dengan ini ya. Lalu ternyata FA-nya yang sama dengan B itu adalah elemen dari H aksen. Nih, cocok Oh, lagi FA-nya elemen H aksen. Apa berarti akibatnya? A anggota G aksen, Pak. Ah, cakep. Berarti A-nya itu elemen dari G aksen ya. Gitu. Nah, karena A-nya itu elemen G aksen, nah, di sini kok saya lupa ya. A itu merupakan image dari F aksen. Berarti ya udah dong. Gini cara mikirnya. Ini, ini berarti bahwa A elemen G aksen. Berarti karena A itu elemen G aksen dan memenuhi bahwa F aksen dari A, kan F aksen itu kan pemetaan dibatasi, sama aja aturannya ya. Ternyata F aksen A itu sama dengan B, kan elemen dari H aksen. Maka berarti A-nya itu ada di image dari F aksen ya enggak? Iya, Pak. Maaf ya kalau bahasa saya udah bingung ya. Saya paham ini bahasanya udah makin jelimet. Tapi saya akan coba bantu kalian biar lebih paham ya. Jadi di sini kita ada pemetaan yang dibatasi. Jadi kan A-nya dipetakan dari A-nya dipetakan oleh F dari A ke B kan ya. Nah, B-nya ya yang elemen image dari F aksen ya. Sehingga H aksen itu terbukti bahwa H aksen itu subset dari image F ya. Ya udah sih, kalau kalian belum paham yang bagian ini nggak apa-apa. Ini memang tidak mudah. Tapi ibaratnya kita sudah membuktikan bahwa image dari F aksen itu sama dengan H aksen ya. Gitu. Jadi kan gini, kita kan tadi udah membuktikan bahwa image dari F aksen itu sama dengan H aksen. Dan kita juga membuktikan bahwa H aksen itu image dari F aksen ya. Gitu. Nah, kenapa ini bisa terbukti? Karena kalian mengambil sebarang B elemen H aksen kan? Ternyata terbukti B-nya itu elemen dari image F aksen kan ya? Itu. Kalau bahasa saya rumit dan kalian kebingungan, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalian harus nangkap di sini bahwa kita membuktikan sesuai syarat subhimpunan. Betul nggak? Jadi buat kalian bingung, ibaratnya gini. Kalian membuktikan bahwa H aksen itu subset dari image F. Ya udah, saya ambil elemen H aksen, saya buktikan bahwa dia elemen image dari F aksen. Betul nggak? Betul, Pak. Betul ya? Jadi ya udah, kalau kalian bingung dengan bahasa saya yang muter-muter, nggak apa-apa. Yang penting prinsip membuktikan subhimpunannya kayak gitu ya, bisa kalian pahami. Makanya saya bilang ini bagian yang paling susah ya, gitu. Ya udah, berarti ya sudah terbukti bahwa syarat. Ya udah nggak usah saya ngomong panjang lagi ya. Oleh karena itu, oleh karena itu, menurut teorema isomorfisme pertama, ya, kita punya bahwa G aksen per kernel F itu isomorfik dengan, ini kok subset ya simbol, maaf salah. Kita punya bahwa, bukan kita punya, ya terbukti bahwa ini ya, sip.
Kelihatannya buktinya belum mulus deh, tapi nanti saya akan permulus lagi ya mudah-mudahan ya. Terbukti bahwa ini ya, ya, sip. Sudah deh, ya. Nanti kita bisa pahami di waktu mendatang lagi, tapi kurang lebih kayak gini, ya. Emang susah sih, tapi udah nggak apa-apa. Oke, satu lagi. Nah, mudah-mudahan ini lebih gampang ya, meskipun nyangkut ke subgrup normal. Terakhir, kalian diminta buktikan bahwa jika H aksen itu subgrup normal dari H, maka nih ya, buktikan bahwa jika H aksen itu subgrup normal dari H biasa, kalian harus buktikan bahwa G aksen itu juga subgrup normal dari G. Nih, suruh buktikan ini. Oke, ya. Jadi gini ngomongnya. Ribet ya nulisnya ya. Terakhir, akan dibuktikan bahwa jika H aksen lingkaran itu subgrup normal dari H H bulat, ya, maka G aksennya juga subgrup normal dari G ya. Gitu. Oke, jangan khawatir ya, yang bukti yang panjang tadi udah lepas. Sekalian kalau mau melupakan silahkan. Yang penting sekarang kita fokus ke yang ini. Apakah kalian masih ingat bagaimana cara membuktikan subgrup normal? Ambil sebarang A elemen dari si grupnya si G. Oke, ambil A sebarang elemen dari si G. Terus ambil sembarang N elemen dari G aksen. Oke, ambil N sebarang elemen dari G aksen ya. Oke, ya. Ya, akan ditunjukkan kalau A inverse operasi N operasi A itu elemen dari si G aksen. Oke, bagus. Akan dibuktikan bahwa A inverse NA. Maaf ya, kali ini saya udah nggak nulis pakai operasi lagi ya. Jadi, ya tapi nggak apa-apa deh kalau mau pakai operasi biar lebih jelas ya. A inverse bintang N bintang A itu elemen dari G aksen ya. Gitu. Nah, gimana coba? Kalian kalau mau kerja mundur lagi silahkan. Ya, silahkan aja. Apa artinya A inverse NA itu elemen G aksen? Berarti F ya F dari operasinya tuh ada di H aksen, Bang. Oke, peta ini ada di H aksen kan ya? Oke, dan jangan lupa A aksen A inverse NA-nya dari mana berarti? Dari Iya. G. Dari G, bagus ya. Jadi nanti saya ngomong dulu nih. Karena A itu elemen G dan N itu elemen G aksen, maka berarti A inverse NA, A inverse bintang N bintang A itu jelas ada di G ya. Iya, Pak. Gitu. Kan N-nya ada di G aksen, berarti ada di G juga kan ya. Gitu. Kemudian kita punya bahwa, nah kalian membuktikan bahwa ini ada di H aksen kan? Nah, sebelumnya berarti kalian harus taktik dulu nih berarti. Ya. F dari A inverse NA itu jadi apa ya? Ini saya kasih clue. Kemudian, karena F itu sebuah homomorfisme, maka Itu F sama dengan F dari A A, aksen. A, A A inverse inverse, sorry. A inverse dioperasikan dengan dioperasiin. Fn dioperasikan dengan Fa. betul, F dari A inverse dioperasikan dengan Fn, dioperasikan dengan Fa, ya.
Nah, di sini saatnya kalian main-main dengan sifat ini ya. Ini elemen hanya aksennya saya hapus aja karena kita kerja nanti. Oh iya, langsung aja kali ya. F dari A inverse jadi apa ya? In, F inverse A. FA inverse dari FA kali maksudnya ya. iya maksud. Tuh, ya. Kayak gitu. Nah, sekarang kemudian karena coba FA ada di mana coba FA? Hak FA aksen. Ada di H, Pak. ada di H ya. Kan A-nya ada di G. Berarti FA ada di H kan ya. Iya, Pak. Dan kalau FN ada di mana FN? FM ada di H aksen. FN ada di H aksen ya. Karena kan N-nya elemen G aksen. Berarti dia kalau dipetain berarti jadi ke H aksen kan ya. Nah, sedangkan kalian tahu bahwa H aksen itu subgrup normal dari H kan? Nah, berdasarkan subgrup definisi subgrup normal, apa akibatnya berarti? Si Ber- nasi itu juga anggota aksen. Betul. Nah, disinilah subgrup normal kepake ya. Jadi, kan A-nya elemen G dan N-nya elemen G aksen. Saya coret-coret aja kali ya, biar kelihatan. Karena A-nya itu elemen G, berarti FA itu elemen H. Ya kan ya? Karena F-nya itu kan dari G ke H. Lalu karena N-nya itu elemen G aksen, berarti peta dari N itu ada di H aksen ya, sesuai dari definisi ini ya. Oke? Nah, berikutnya, sesuai sifat subgrup normal, kan ini kan Fn-nya ada di H aksen, ya. Aduh, sorry. Fn-nya kan ada di H aksen. Hmm, ini ada di H aksen. Terus Fa itu ada di H kan ya. Berarti sesuai sifat subgrup normal, ini juga ada di H ya. Berarti Fa inverse dari Fn dari Fa itu ada di H aksen kan? Karena H aksennya subgrup normal ya. Gitu. Oke? Nah, cuma ini saya rapin dulu ya. Bentar, saya rapin dulu. Saya rapin dulu. Ini kalau dioperasikan saya kembalikan. Berarti F dari A inverse bintang N bintang A kan ya. Jadi F dari ini semuanya. Lah, hilang. Berarti F dari ini semua ada di H aksen kan. Nah, karena A inverse NA-nya ada di A. Nah, saya tulis. Saya mau hapus semua coretan yang nggak perlu dulu. Ya. Jadi, karena A inverse NA-nya itu ada di G, sesuai dengan syarat ini ya, dan petanya, peta dari A inverse NA itu ada di H aksen, ya, sesuai dengan syarat. Ntar saya panjangin. Ini ada di H aksen, berarti kesimpulannya berarti A inverse NA-nya ada di G aksen kan ya? Betul? Nih, kalau kalian Iya, pusing, lihat semua warna yang udah saya pilih tuh ya. Yang merah, yang biru, sama yang ungu. Biar cocok ya syaratnya ya. Gitu. Ya udah, berarti A inverse dari NA itu ada di G aksen kan? Wait, wait, wait. Jangan saya hapus semua dulu. Sesuai dengan syarat yang ini kan? Terbukti kan? Ya udah, selesai dong bukti teoremanya kan ya? Dan menariknya, kita buktiin ini hampir sejam ya. Luar biasa ya. Ya sudah, terbukti bahwa H aksen itu adalah subgrup normal, salah, G ya. Terbukti bahwa G itu adalah subgrup normal dari G, G aksen itu adalah subgrup normal dari G ya. Ya sudah, ini mengakhiri bukti teorema korespondensi. Selesai ya.
Sebenarnya masih ada teorema isomorfisme kedua dan ketiga, tapi mohon maaf kita belum sempat membahas karena ini aja udah susah ya, tapi bagus ini buat latihan. Oke, tinggal 5 menit. Kayaknya saya nggak bisa bahas apa-apa lagi karena nanggung ya. Teorema isomorfisme kedua ketiganya rada rumit. Tapi saya tunjukkan sekilas saja ya. Teorema isomorfisme kedua itu mengatakan bahwa kalau G sama H itu adalah G itu grup dan H itu subgrup dan N itu sub, dia mengatakan bahwa N itu subgrup dari H dikali N ya. Lalu H iris N itu subgrup non itu isomorfik dengan Hn per N. Dan jahatnya, buku Herstein menyuruh membuktikan ini sebagai latihan ya, life as exercise, padahal susah banget, keterlaluan. Makanya di sini saya kasih bantuan ya, gila banget soalnya, ya. Dan yang teorema isomorfisme ketiga, ini hati-hati ya, tidak sama dengan buku Herstein, karena buku Herstein dia diperkhusus, ya. Nah, ibaratnya ini dia kayak main pecahan, ya. Kalian masih ingat gak? Kalau kalian punya pecahan C per A, kalau dibagi dengan B per A, itu sama dengan pecahan apa berarti? C per B. C per B ya, kayak pecahan biasa. Jadi ibaratnya teorema isomorfisme ketiga itu dia kayak pecahan biasa, tapi itu grup quotient bertingkat ya. Jadi grup quotient C per A dikoesienkan lagi terhadap B quotient A, itu isomorfik dengan per B ya. Meskipun belum menemukan ya penerapannya di mana. Jadi kalian cukup tahu dulu saja. Meskipun di bawahnya saya sudah membantu dengan bukti teorema kayak gitu ya. Oke deh, kalau begitu berarti untuk penjelasan dari saya sendiri, saya sudah cukupkan sampai sini saja. Sekarang saya serahkan ke kalian nih, apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan kesan dan pesan atau mau curhat dulu sebelum UTS? Silahkan, ini kesempatan terakhir nih sebelum kita ujian. Kalau ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan, silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, Fatur. Un- Untuk subgrup tidak ada simbol khusus ya, Pak? Seingat saya sih ada ya, harusnya ya. Cuma saya lupa ya simbolnya apa ya. Maksudnya kan Oh, kalau subgrup normal kan pakai segitiga ya. iya, Pak. Coba ya, saya mau lihat dulu. Ini saya benar tanya ChatGPT ya. Coba. How how do we denote that H is a subgroup of G gitu ya? Kalau nggak salah ada simbolnya deh. Oh iya, pakai lebih dari sama dengan. Nah, saya baru ingat. Ada simbolnya. Ya, pakai simbol ini, Fatur. Maaf ya, saya tuh lupa. Tadi tuh saya nyusun simbolnya kayak gini ya. Harusnya pakai gitu Iya. ya. Iya, saya tuh suka ini karena kalau di Hearthstone nggak pakai ini soalnya dia pakai kata-kata. Tapi bener ya, bisa lebih kecil dari atau sama dengan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau mau disampaikan atau mau Izin dicurhatkan bertanya, sebelum UTS? Bapak. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan Kalista. Itu kan tolong Pak ke bagian pembuktian yang teorema korespondensi yang nomor 3. Mhm. Berarti kalau yang buktiin dia isomorfis itu kita nggak perlu buktiin kayak yang di teorema isomorfis yang pertama kayak ya buktiin well defined terus buktiin dia satu-satu homomorfisme seperti itu Pak. Betul, Kalista. Jadi, kalau kita membuktikan isomorfisme, biasanya kan kita bikin dulu pemetaannya kan ya. Terus buktikan well defined satu-satu pada sama buktikan bahwa dia homomorfisme gitu kan ya. Nah, yang kamu maksud berarti setelah kita punya teorema isomorfisme pertama, kita kalau buktiin isomorfisme nggak usah susah-susah pakai 4 langkah itu lagi kan, cukup pakai teorema isomorfisme pertama. Ya misalnya ini bagian apa di aksen perkenal F itu isomorfis dengan H aksen itu kita nggak perlu jabarin kayak teorema isomorfisme yang pertama kayak kita harus buktiin dia well defined kayak ini
dibuat F aksen tuh di aksen per kernel F-nya dipetakan ke H aksen. Iya, betul. Kita tidak perlu pakai pembuktian yang panjang itu, cukup pakai teorema isomorfisme pertama ya. Makanya saya bilang dari awal, teorema isomorfisme itu yang paling penting ya. Biar kalian capek-capek buktiin satu-satu pada well-defined-nya itu di satu teorema ini aja, cukup sekali aja. Sisanya nanti selalu pakai teorema isomorfisme pertama ya. Makanya nih kalau di modul saya selalu mengajarkan menggunakan teorema isomorfisme pertama, baik untuk korespondensi, untuk teorema isomorfisme kedua, dan teorema isomorfisme ketiga ya. Gitu. Jadi cukup pakai teorema ini dan tidak perlu capek-capek membuktikan semua syarat isomorfisme ya. Sudah jelas, Kalista? Jelas, Pak. Makasih, Pak. Sip, sama-sama. Ada lagi yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Pak, mau izin bertanya lagi, Pak. Ya, Fatur, silahkan. Untuk UTS-nya itu bentuk soalnya eh, operasinya didefinisikan eh, atau tidak, Pak? Maksudnya kayak operasi tambah atau kali gitu. Oh, oh, operasinya. Nah, itu nggak tahu. Kadang-kadang didefinisikan kita kasih, kadang-kadang kalian yang bikin sendiri. Kan terserah saya sama Pak Ibnu ya. Meskipun yang lebih berwenang bikin soal Pak Ibnu, makanya kalian siap-siap aja ya. Gitu. Makanya harus benar-benar pahami dengan baik ya. Tapi sih biasanya sih dikasih ya operasinya dengan apa, terus kalian cek kan apakah ini well defined, cek apakah ini satu-satu, apakah ini asosiatif, komutatif gitu ya soalnya ya. Gitu. Tapi kalau tiba-tiba suruh bikin operasi sendiri, kalian siap-siap tuh ya. Oke? Tapi kayaknya biasanya dikasih kok. Jangan khawatir ya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, kita UTS kan materinya nih Iya, Pak. lumayan. Jujur saya rada Gimana maaf? ucap Ini ada dulu, dua ucap orang. silakan, Cep, silakan, Cep. Jaringan gue patah-patah lu aja dan Oke, mungkin pertanyaan. Jujur saya rada nggak rada nggak kebayang soal UTS-nya, Pak. Maksudnya dari kemarin kan kita latihan kayak ngebuktiin teorema, terus kayak cuma nunjukin kalau suatu nunjukin kalau ngebuktiin kalau itu grup atau bukan. Kira-kira ini nggak Pak, ada referensi buat nyari latihan soal yang sekiranya representatif sama soal UTS gitu Pak. Soalnya saya nggak kebayang Pak, dan nyari di kan tugasnya nyari soal grup ya yang 50 itu. Itu saya nyari di Google juga jawabannya tuh agak beda gitu sama yang kita pelajarin. Maksudnya kalau selama ini kan kita pelajarinnya kayak ngebuktiin, ngebuktiin gitu ya. Langkah-langkahnya Mhm. ya template lah kayak well defined, bla bla bla, yang itu. Ya. Kalau soal UTS itu nanti kira-kira kayak gimana sih Pak? Saya nggak kebayang. Oke. Saya nangkep. Kalian kayaknya nggak kebayang kan nanti soal tesnya kayak gimana ya. Nah, sebenarnya saya juga nggak bisa cerita itu ya, karena ini kan bagian rahasia dan suka-suka Pak Ibnu ya. Meskipun kami bikin soal juga nggak suka-suka kok ya. Kami bikin sesuai dengan yang sudah dipelajari. Nah, tapi yang Zidan bilang tadi udah benar ya. Pastinya karena kita sudah banyak belajar teorema, nanti pasti soal UTS-nya adalah menggunakan teorema-teorema yang sudah kita pelajari ya. Kemarin kayak teorema Lagrange, teorema Cauchy, lalu kalian terapkan di soal yang diberikan ya. Seperti itu. Nah, kan di sini kita udah membuktikan teorema-teorema ya. Nah, tidak menutup kemungkinan soalnya nanti ada membuktikan teorema juga ya. Kayak gitu. Yang kedua, kan tadi kan katanya ada soal mengecek dia grup atau subgrup normal atau bukan kan ya. Nah, kayaknya sih soal kayak gitu pasti ada ya, mudah-mudahan ya, membuktikan grup, membuktikan subgrup atau bukan, membuktikan normal atau bukan tuh ada ya. Gitu. Itu ada. Nah, terus tadi yang kamu bilang benar Zidan. Pak, selama ini kan kita kan buktiin teorema pakai template-template kan ya. Nah, betul. Berhubung soal yang di UTS pun diprediksi bahkan oleh saya sendiri, iya, ada kalanya kalian pakai pembuktian bertemplate tadi ya.
Kan tadi saya bilang kan template-nya kan harus bisa buktiin subgroup, bisa buktiin grup, bisa buktiin subhimpunan, buktikan subgroup normal, buktikan homomorfisme, buktikan pemetaan satu, buktikan pemetaan itu padan, buktikan pemetaan itu well defined ya. Nah, saran dari saya, minimal kalian harus bisa kuasai itu semuanya. Kalau kalian sudah bisa kuasai itu semua, nanti kan sisanya kan tergantung di soal kan, nanti pemetanya kayak gimana, dikasihnya apa kan ya. Nanti kalau kalian bisa menguasai template itu, insya Allah nanti soalnya bakal ngikut kok sesuai dengan template. Jadi kalian pasti bakalan bisa ya. Gitu sih, kalau kalian kuasai template-nya. Gitu sih gambaran terbaik yang bisa saya kasih untuk soal UTS-nya ya. Gitu. Gimana sih Dan? Agak kebayang Pak, agak kebayang dan agak takut Pak kebetulan. Ya udah sih. Ya emang gak gampang ya. Ya udah sih saya kasih tip lagi ya. Di sini kan ada segelintir siswa yang aktif yang meskipun masih didominasi oleh Zidane sama Fatur yang dari tadi paling aktif dari awal sampai akhir dan segelintir teman lain yang udah berani ngomong ya. Nah, mudah-mudahan saya catatan bahwa kami tidak akan menyia-nyiakan keaktifan kalian ya. Jadi kalau ujian kalian jelek tapi kalian udah menunjukkan effort yang baik, mau nanya, mau jawab, itu mudah-mudahan kami bisa kasih bonus ya. Nanti saya akan bilang ke Pak Ibnu juga, pokoknya udah kerjaan tugas bagus dan aktif itu nggak mungkin nggak kami luluskan ya. Dan kami usahakan bisa dapat nilai yang lebih baik daripada teman-temannya. Makanya nih ya, mumpung kalian di kelas, buktikan effort kalian, buktikan keaktifan kalian ya. Nah, nanti momen-momen di mana kalian saat sekelas bisa aktif menjawab segala macam itu kami akan catat juga kok ya. Gitu. Jadi jangan khawatir ya. Mudah-mudahan kami tidak menentukan nilai dan kelulusan kalian sebatas dari ujian ya. Makanya kami kasih nilai proyek dan tugas gede itu buat membantu kalian ya kalau kalian jeblok di ujiannya gitu. Kalau dari saya sendiri sih pengennya ya, kalian tuh kalau ujian jelek tuh nggak sampai nggak meluluskan, tapi hanya bikin nilai kalian rendah doang, paling mepet C gitulah kalau ujiannya anjlok banget. Tapi kalau nilai bagus bisa dapat A ya, gitu sih patokan penilainya. Karena kami tahu ini mata kuliah emang gak gampang ya, kayak gitu sih. Nanti kami akan diskusikan enaknya gimana. Nah, singkatnya, titipan dari saya, kalian cukup berikan effort terbaik kalian dulu, itu titipan dari saya. Masalah bisa nggak bisa nanti mudah-mudahan bisa diatur belakangan. Meskipun mudah-mudahan kalian semua pada bisa ya. Gitu sih dari saya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang mau curhat dulu? Mohon maaf Ini Pak, sih nanya Pak, lagi Pak. eh sorry Dan. Duluan, duluan, duluan. Silakan, silakan. Gantian, gantian. Ini sih Oh, Pak, paling kalau dari saya ya masalahin kita kan terlalu banyak banget teoremanya, terus kayak ditambah kita dituntut harus tidak bisa pakai CS kan Pak, sedangkan saya kayak agak gimana gitu kalau nggak pakai CS, soalnya di hari itu juga kayak sebelum itu ada ujian UTS juga gitu, saya takutnya kayak udah gara-gara udah ada UTS Teoprop, jadi saya kayak udah kebanyakan teorema dan teoprop juga banyak banget teoremanya, jadi takutnya kayak udah ngeblank gitu loh Pak, sedangkan kita nggak bisa pakai bantuan CS gitu sih Pak. Eh, oke. Ternyata sama Pak, mirip. Saya lebih ke mau nanya ini Pak. Kira-kira boleh ganti jadwal nggak sih Pak? Itu jujur kan kita dapetnya Selasa tanggal 21 ya Pak. Itu Mm-mm. setelah itu benar-benar mepet sama jam Teoprop tuh di 6.7, kita Aljabs tuh di 8.9.10. Nah, itu kan udah sore banget juga ya Pak. Takutnya Mm-mm. kurang kondusif gitu kondisinya, jadi agak nggak yang nggak optimal ngerjainnya, takutnya itu Pak. Oh, oh, mohon maaf ya. Itu udah resiko kalian. Ya karena gini, yang pertama, jadwal ujian itu tidak bisa diganti-ganti lagi. Karena berdasarkan diskusi para dosen, kan kami dosen kan juga jadi panitia UTS ya, yang menentukan pengawas, menentukan jadwal. Itu kami udah pusing banget karena udah banyak banget yang request gonta-ganti. Sampai udah terkunci, please, jangan ada yang gonta-ganti lagi. Jadi sepertinya jadwal ujian ini tidak bisa berubah lagi. Nah kalau, aduh Pak, maaf Pak, ada ujian sebelumnya Pak, jadi susah Pak. Nanti takutnya udah keburu capek doang karena teoprop kan ya. Ya mau gimana ya, tantangan kalian kan gimana cara menghadapi banyak ujian sekaligus ya. Meskipun kan bisa nggak sih ujiannya bisa beda hari. Ya resiko ya. Ya kan kayak ujian zaman dulu sekolah aja kan, sehari ujiannya dua gitu kan ya. Nah berarti ya itu
resiko yang kalian harus hadapi. Makanya, kalau udah urusan jadwal dan sistem close book itu sudah tidak bisa diubah ya, karena kami ingin menguji kalian dengan ujian yang paling reliable ya. Ya gitulah tantangannya biar kelihatan siapa yang benar-benar bisa dan siapa yang biasa aja. Nah, tapi tadi saya udah kasih jalan ya, udah saya kasih solusi. Saya sih harapannya tidak ingin kalian sampai tidak lulus karena ujian ya. Jangan sampai mudah-mudahan jadi penentu lulus nggak lulus ya. Karena dulu zaman saya ngajar di sekolah, ujian nggak bisa jadi ujian tidak pernah menentukan kelulusan. Jadi siswa yang tidak lulus hanyalah siswa yang tugasnya tidak lengkap. Nah, nanti saya harus diskusi dulu sama Pak Ibnu, bisa nggak kayak gitu ya. Jadi kalau selama tugas kalian lengkap dan keaktifan kalian bagus, itu kalian nggak mungkin nggak lulus. Pasti nilainya dikasih bagus ya. Paling tinggal bedain sama temen ya. Siapa yang lebih bagus nanti nilainya bisa mendekati A. Yang nilai kurang bagus paling agak rendah-rendah. Tapi mudah-mudahan tidak sampai tidak luluskan kalian ya. Itu keringanan dari saya. Masalahnya satu, saya kan belum jadi dosen full nih, masih CPNS kan. Jadi tidak boleh sepenuhnya memberikan kebijakan seperti itu ya. Belum bisa ngatur kelas sendiri. Ya. Jadi harus diskusi ke Pak Ibnu. Atau kalian berani nggak ngomong kayak gini juga ke Pak Ibnu? Memberikan curhatan yang sama ke Pak Ibnu, berani nggak? Biar dikasih keringanan. Sebenarnya berani-berani aja Pak. Saya tadi rada ngecek sih Pak, Pak Ibnunya ikut Zoom apa enggak, tapi ternyata enggak. Nggak bisa, Pak Ibnunya lagi nguji skripsi. Nguji SPS kalau nggak salah, pas skripsi gitu pokoknya. Lagi nguji sidang, makanya memang nggak bisa hadir. Pokoknya semua hari ini kelas Pak Ibnu sama saya semua yang Aljabs. Kayak gitu sih. Ya udah sih. Pokoknya kalian berdoa dan berusaha yang terbaik aja ya. Selama kalian berikan usaha yang terbaik, mudah-mudahan saya bisa bantu ya. Meskipun kalau saya ngelihat dari usaha kalian ini baru segelintir yang menjawab ya. Kayaknya masih banyak deh mahasiswa yang bahkan belum pernah ngomong ke saya kecuali buat izin ke toilet doang ya. Belum kelihatan nih menjawabnya ya. Meskipun kayaknya pernah ya sekali dua kali jawab rame-rame di kelas ya. Tapi saya berharap bisa lebih lihat lagi partisipasinya ya. Jadi itu yang bisa membantu kalian kalau ujian kalian anjlok ya. Gitu sih kalau dari saya. Ada lagi yang bisa saya bantu sebelum tes? Maaf ini molor ya, tapi ini kan buat kalian juga nih buat bantu. Ada yang mau dibantu lagi nggak? Atau udah cukup nih untuk sekarang? Kayaknya kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau begitu sekarang silakan semuanya on cam. Kita dokumentasi dulu. Kita lihat nih muka-mukanya sebelum ujian ya. Mudah-mudahan tetap baik-baik saja sebelum dan sesudah ujian. Ya, ya udah sih. Ya, nggak semua orang bisa menguasai materi matematika. Tapi titipan saya adalah nggak peduli bisa atau nggak bisa, saya harap mata kuliah ini mengajarkan kalian bagaimana cara menulis dan berpikir secara matematika yang rapih ya. Pokoknya itulah minimal kalian kalau nggak bisa aljabar abstrak ya udah nggak apa-apa. Saya nggak akan nuntut banyak. Kalau bisa menguasai aljabar abstrak oke hebat. Tapi saya mau dengan mata kuliah ini kalian bisa jadi berpikir secara lebih rapi dan sistematis ya. Itu titipan saya. Oke? Ya, udah pada nyalain kamera. Kaila gimana Kaila? Soalnya slide satu tinggal Iya, Pak, jelas, Pak. oke, semuanya. Satu, dua, tiga. Oke, ya. Tahan, ini baru slide. Ini baru slide satu. Tahan, ya. Slide berikutnya ya. Ini muka-muka sebelum UTS ya. Mudah-mudahan tetap baik-baik saja. Ya udah, kalau misalkan gak dapat nilai bagus, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya titip banget, jangan sampai anjlok nol banget ya. Please ya. Jangan sampai kalian nggak bisa apa-apa sama sekali di ujian ya. Minimal setiap nomor ada yang ditulis lah. Kami pasti kasih nilai kok dari setiap nomor itu ya. Jadi nggak ada usaha yang sia-sia. Pokoknya prinsipnya sama saya ya, minimal sama saya kayak gitu. Tapi kalau sama Pak Ibnu nggak tahu ya kebijakannya beda lagi. Pokoknya itu sama saya, kalian kalau memberikan usaha yang terbaik itu nggak akan saya sia-siain ya. Jadi pokoknya tetap berusaha yang terbaik. Sekarang slide kedua. Satu, Sheila kameranya mati. Nah, satu, dua, tiga. Oke, ya. Baik, kelihatannya dokumentasinya sudah lengkap. Kalau begitu, saya akhiri
saja pertemuan hari ini. Kita berdoa bersama semoga kalian bisa menjalani UTS ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Ya, nggak ada yang amin ini. Amin, Pak. Amin. Amin lah. Amin. Nah, ya mau bagus kan ujiannya, mau sukses, mau lancar kan ya? Mau, Ya Pak. meskipun saya lihat mukanya stres, tapi minimal kita berdoa dan berusaha dulu. Ya, ingat setiap usaha dan doa kalian bermanfaat kok. Pasti akan memberikan efek yang lebih baik ya. Jadi jangan khawatir ya. Dah, mudah-mudahan udah cukup ya motivasi dari saya. Terima kasih atas pembelajarannya selama setengah semester ini. Semoga kalian semua diberikan kelancaran dan hasil yang terbaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya atau Pak Ibnu selama setengah semester ini. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Pak. Ya, makasih semuanya. Mulai dicicil baca modulnya, mulai dicicil belajarnya ya. Oke, sip.